Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unjuk Melisa Putri, NIM 2019020804, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Program Studi Manajemen. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemasaran internasional yang diampu oleh dosen Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Dengan materi yang dipresentasikan mengenai strategi pemasaran global. Strategi global merujuk pada strategi pemasaran yang distandarisasi untuk digunakan di seluruh dunia. Strategi global adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam kondisi barang dan jasa bebas, mengalir tanpa batas negara, mata uang yang berbeda, peraturan yang berbeda, kondisi ekonomi dan politik antar negara yang berbeda. Strategi global menekankan pada skala ekonomi dan menawarkan lebih banyak peluang untuk mendayagunakan inovasi yang dikembangkan pada tingkat perusahaan atau dalam sebuah negara atau di pasar-pasar lainnya. Ada beberapa indikator yang dapat menjadikan suatu strategi menjadi global, di antaranya pesaing utama di pasar utama bukan dari negara itu sendiri dan ada di berbagai negara. Yang kedua, standarisasi dari beberapa elemen produk atau strategi marketing, tersedia peluang untuk mencapai skala ekonomi. Yang ketiga, biaya dapat diturunkan dan efektivitas dapat ditingkatkan oleh adanya pemilihan lokasi yang terdapat aktivitas nilai tambahnya di negara yang berbeda. Yang keempat, pesaing mempunyai potensi untuk menggunakan volume dan labanya dari suatu pasar untuk mensubsidi perolehan posisi lainnya. Yang kelima, penghalang perdagangan sebagai penghalang utama untuk memasuki pasar. Suatu nama merek global dapat menjadi sebuah keunggulan. Dan yang terakhir, jika pasar lokal bakal menjadi syarat produk atau servis untuk perusahaan yang mempunyai keunggulan beroperasi lokal. Strategi global terbagi menjadi dua. Yang pertama, strategi standarisasi. Fokus penstandarisasian, baik berupa produk, kemasan, pemasaran untuk mencapai economies of scale, dan kemudian adanya citra atau image tentang negara asalnya. Alasan-alasan yang mendorong strategi standarisasi antara lain, yang pertama, perusahaan hanya memiliki satu sumber produksi. Yang kedua, pesaing juga memasarkan produk standar. Yang ketiga, strategi memasuki pasar internasional yang utama adalah ekspor. Yang keempat, pemasaran ditunjukkan ke negara-negara yang sama. Yang kelima, pemakaian produk terutama di lingkungan urban. Dan yang terakhir, adanya kesamaan selera. Strategi yang kedua yaitu adalah strategi penyesuaian. Produk atau kemasan pemasaran dikembangkan secara lokal karena perbedaan karakteristik antara negara satu dengan yang lain. Alasan yang mendorong strategi penyesuaian antara lain, yang pertama adanya persyaratan standar teknis dari suatu negara. Yang kedua, produk merupakan produk konsumsi dan untuk penggunaan pribadi. Yang ketiga, terdapat variasi selera dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, adanya perbedaan daya beli antar negara karena perbedaan income per kapita. Yang kelima, sukses diterapkan pada pesaing. Dan yang terakhir, terdapat variasi pemakaian seperti iklim, behavior, dan lain-lain. Terdapat 6 strategi untuk memasuki pasar global. Yang pertama, melakukan ekspor langsung. Yang kedua, mengeluarkan lisensi. Yang ketiga, melakukan franchising. Yang keempat, melakukan akuisisi perusahaan. Yang kelima, bergabung dengan perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir adalah melakukan joint venture atau usaha patungan. Terdapat beberapa hambatan untuk memasuki pasar global. Yang pertama, hambatan operasi. Yang kedua, hambatan politik, hukum, dan undang-undang. Yang ketiga, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Yang keempat, berpikir global, bertindak lokal. Dan yang kelima, perbedaan bahasa dan sosial budaya. Teknologi, informasi, dan kompetisi global. Pada prinsipnya, peran teknologi dalam pemasaran adalah sebagai alat untuk mempermudah proses. Di balik itu, sumber daya manusia dan strategi pemasaran memegang kunci utama. Teknologi dalam pemasaran punya peran penting untuk meningkatkan eksistensi sebuah perusahaan atau suatu badan usaha. Peranan teknologi dalam pemasaran yakni menunjang kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. Ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, serta kaitannya dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada kelompok pembeli, sehingga pemasaran barang dan jasa dapat berjalan secara maksimal. Terdapat 5 peranan mendasar teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, fungsi operasional.
Artinya, teknologi akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping, karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi. Yang kedua, fungsi monitoring dan kontrol. Mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level managerial embedded di dalam setiap fungsi manajer. Yang ketiga, fungsi planning dan decision. Teknologi informasi akan berperan sebagai knowledge generator bagi para pemimpin untuk menentukan keputusan yang penting. Dengan adanya IT, mereka dapat memperoleh informasi dengan cepat dan akurat sehingga dapat menentukan keputusan dengan lebih efisien. Yang keempat, fungsi communication. Teknologi informasi dapat berperan sebagai sarana atau media komunikasi, dan hal ini akan memudahkan para pekerja untuk berkolaborasi, berkooperasi, dan juga berinteraksi. Dan yang kelima, fungsi interorganisasional. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah IT dapat membantu perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, baik sesama perusahaan nasional maupun perusahaan internasional. Strategi regionalisasi dan pemasaran global. Regionalisasi adalah salah satu tren yang telah menjadi umum di pasar global, karena lokasi perusahaan mempengaruhi strategi kompetisi. Apakah berkompetisi di pasar global atau beberapa regional saja? Perusahaan tidak hanya mengerti pasar yang diikutinya, tapi juga mendapatkan sisi ekonominya, dan mampu menghadirkan multi-domestic strategi. Negara yang mengeluarkan perjanjian pertukaran untuk menaikkan kekuatan ekonomi dari regionalnya. Dinamika memasuki pasar. Memilih cara memasuki pasar yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan. Keputusan memilih cara memasuki pasar berasal dari kondisi persaingan industri, keadaan negara tersebut, kebijakan pemerintah setempat, sumber daya, keunikan, kemampuan, dan kompetisi inti yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil daya saing strategis. Diversifikasi internasional adalah sebuah strategi yang dilalui perusahaan yang mengembangkan penjualan produk atau layanannya melewati batas wilayah dan negara ke dalam lokasi atau pasar yang berbeda secara geografis. Cukup sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.